Kemudian kita lanjut dengan penguat BJT rangkaian diskrit. Nah, ini kita bisa lihat ya, bagaimana struktur dasar rangkaian untuk single stage pada konfigurasi penguat BJT rangkaian diskrit. Nah, ini bisa kita lihat, ini ingat ya, IC itu sama dengan alfa I, oke, ini I di sini ya, atau IC sama dengan alfa IE, ini kebetulan ini dengan adanya sumber arus ya, I. Nah, kemudian di sini ada RB, kita punya rumus ya, IB sama dengan I per beta tambah 1, atau misalnya ini kita namakan IE, berarti di sini IB sama dengan IE per beta tambah 1. Nah, kemudian VB sama dengan min I kali RB, karena arusnya berlawanan, per beta tambah 1. Ini di sini ada VBE. Nah, VC itu sama dengan VCC dikurangi RC kali IC. Ini jadi sebenarnya VC sama dengan VCC dikurangi dengan ICRC. Nah, ICRC ini diganti dengan alfa kali RC kali I. Ini kita punya IC sama dengan alfa kali I. Alfa kali I. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan VE? Tegangan pada emiternya itu sama dengan min dari IRB per beta tambah 1 ditambah dengan VBE. Ingat ya, yang di sini jadi sebenarnya VE sama dengan min VBE ditambah min VB, atau sama dengan min VBE ditambah VB. Itu makanya rumusnya seperti ini. Nah, jadi pada rangkaian ini, itu rangkaiannya memiliki arus dan tegangan DC di semua bagian. Jadi di bagian kolektor, base, dan emiternya memiliki komponen DC-nya. Kemudian, untuk memilih nilai RB, itu kita pilih dengan nilai yang tinggi agar resistansi input berarti Rin-nya juga tinggi. Dan tapi penurunan tegangan pada RB, yaitu voltage drop pada RB, itu juga harus dibatasi, dan perubahan tegangan DC terhadap variasi beta. Jadi ada trade-off lagi. Nah, kemudian tegangan VB itu menentukan besarnya perubahan sinyal negatif yang dibolehkan pada terminal kolektor. Jadi ini VB ini ada hubungannya ya, gitu, ke sinyal negatif yang dibolehkan pada terminal kolektor. Nah, kemudian ini ingat pelajaran kita beberapa minggu lalu, model sinyal kecil BJT. Ini bentuk hybrid mode atau P, yang ini bentuk T. Coba diingat-ingat ya, ini bentuk rangkaiannya seperti ini B, base-nya, emitter, dan kolektor. Kemudian ini ada sumber arus terikat, GMVP, ini VP, atau biasanya ini VBE, ini juga GM, VBE, sama aja, hanya berbeda penamaan. Ini karena dia P model, makanya VP. Oke. Kemudian ada RP, kemudian ada RO. RO itu resistansi internal output.
Nah, ini bentuk GMVP version. Nah, ini bentuk beta IB version. Mirip ya bentuknya. Nah, kemudian ini untuk model T. Nah, kalau untuk model T bentuknya seperti ini. Ini B, kemudian ini kolektornya, dan ini emiternya. Oke, nah kemudian rumus yang di samping ini itu kalau bisa kalian hafalkan ya. Kalian ingat-ingat rumusnya. GM itu sama dengan IC per VT, RE itu sama dengan VT per IE, atau alfa kali VT per IC. Oke, kemudian RP sama dengan VT per IB atau beta kali VT per IC. RO sama dengan tegangan early VA dibagi dengan IC. Nah, ini rumus yang harus kalian ingat karena nanti kita semuanya ya, kita akan bermain dengan rumus-rumus ini. Nih, sorry. Kita akan bermain dengan rumus-rumus ini. Kemudian ini jangan sampai lupa, alfa sama dengan beta per beta tambah 1, beta sama dengan alfa per 1 kurang alfa. Oke, ini kita ulang sedikit, kemudian kita lanjutkan penguat common emitter. Nah, apa bedanya dengan rangkaian yang telah kita pelajari? Sekarang kita punya ini, kapasitor. Jadi rangkaiannya bersifat kapasitif. Penguat common emitter berarti kalau common emitter berarti bagian emitternya di-ground-kan. Nah, ini masih bentuk rangkaian awalnya. Ini rangkaian secara umum. Oke. Jadi CE itu, jadi ini ya, CE itu namanya bypass kapasitor. Gunanya untuk menghasilkan impedansi yang sangat rendah pada ground ketika digunakan dalam berbagai frekuensi. Ingat ya, untuk kapasitor itu frekuensi dependen ya sebenarnya. Nah, tapi di rangkaian ini, kita udah masuk BJT rangkaian diskrit ya. Untuk rangkaian ini, itu kapasitornya itu besarnya tak hingga. Nah, ketika dia tak hingga, maka dalam analisanya dia akan di short circuit. Seperti itu. Oke. Ini bentuk rangkaian hybrid Pi-nya ya, rangkaian ekuivalennya. Oke, kita kembali lagi ke sini dulu. Nah, dari rangkaian ini, itu kita ubah ke bentuknya seperti ini. Jadi, VSIG, RSIG, ini di sini. Kemudian ada RB, kemudian ada RP dan VP, GMVP, ada RO, ingat ya, yang ini, rangkaian pengganti ini ya, rangkaian pengganti BJT. Setelah itu ada RC dan RL. Oke. Nah, maka untuk menentukan Rin itu berarti kita paralelkan RP dengan RB. Ini ditulis di sini, Rin sama dengan RB paralel RP. Untuk analisanya sama dengan analisa yang telah kita pelajari di BJT di awal ya. Nah, apa yang akan kita lakukan yaitu kita tentukan Rin-nya yang mana. Oke, kemudian kita tentukan RO-nya yang mana. Kita tentukan V-out-nya itu bagaimana. Jadi, coba kita bahas satu-satu dulu ya. RO, kita perhatikan RO di sini. Sini ya. Nah, RO itu adalah paralel dari resistansi internal R kecil O dan RC. Oke? Nah, setelah itu, untuk menentukan V-out,
Kenapa dia minus di sini? Ada minus karena V out itu kan berarti di sini ya, sini positif, sini negatif. Sedangkan arusnya ke sini. GMVP-nya di sini, ngalir ke emitter. Maka karena berlawanan arah, makanya dia negatif. Jadi min GMVP, kemudian resistansi paralel secara keseluruhan. Jadi R kecil O, resistansi internal output, kemudian resistansi kolektor, dan resistansi beban. Seperti itu. Oke. Nah, untuk menentukan tegangan keseluruhan, ingat GV sama dengan V out per VSIG. Nah, nanti di rangkaian selanjutnya kita bahas. Nah, ini rangkaian penguat common emitter. Ingat ya, groundnya udah, emitternya sudah di-groundkan. Oke, coba kita perhatikan. Ini VI, Rin di sini ya. Kemudian VP sama dengan VI. Kemudian di sini ada VC, di sinilah V output. R outputnya itu RE dan RC. Oke, kita lihat di sini ya. Oke, ini penguatnya. Nah, di sini tadi udah kita bahas sedikit. Kayaknya saya salah sebut tadi ya, bukan RE ya, tapi R resistansi internal output, R kecil O dan RC. Nih sama ya, sebenarnya mirip dengan yang kita bahas yang model ini. Bedanya kalau yang tadi itu cuma ada RB saja, sekarang kita punya RB1 dan RB2. Jadi ada dua resistansi yang terhubung di terminal base-nya. Oke, maka ini rangkaian ekivalennya. Bisa kita lihat ini Rin-nya sama dengan, jadi sekarang Rin itu sama dengan resistansi paralel dari RB1, RB2, dan RP. Oke. Ini bisa kita lihat ya, tegangan di sini, tegangan di RB1 sama dengan tegangan RB2 sama dengan tegangan RP. Itu makanya tadi ditulis VP sama dengan VI. Oke, itu untuk Rin-nya. Ini ya. Rin, ingat-ingat rumusnya kalau misalnya dia dua sumber bisa kalau ini ya, RB paralel sama dengan RB1 kali RB2 per RB1 tambah RB2. Nah, tapi sekarang dia punya RP, berarti untuk Rin sama dengan, jadinya RBP kali RP per RBP tambah RP. Gitu ya. Jadi hati-hati dalam perhitungan ini. Nah, kemudian untuk menentukan V input, itu kita bisa menggunakan pembagi tegangan. Ini ada VSIG, ada RSIG. Jadi V input ini sama dengan VSIG dikali Rin, ini sini Rin ya, Rin per Rin tambah RSIG. Kemudian di sini sama ya, sama yang rangkaian sebelumnya. V out sama dengan min GM kali VP kali paralel dari RL, RC, dan
R internal output. Maka untuk menentukan GV, ingat GV sama dengan V out per V SIG. GV itu adalah penguatan secara keseluruhan. Oke? Sama dengan min GM VP RC paralel RL paralel RO. Saya ulang lagi nulisnya ya. Saya ulang lagi nulisnya. Oke, kita ulang lagi. GV sama dengan V out per V SIG sama dengan min GM VP RC paralel RL paralel RO per apa V SIG dari sini? Coba ini ya, kita ubah ke bentuk VSIG karena kita butuh VSIG ya. Jadi VI kali R in tambah RSIG sama dengan VSIG kali R in. Maka VSIG sama dengan VI kali R in tambah RSIG per R in. Maka di sini kita tulis sama dengan VI kali R in tambah RSIG dibagi dengan R in. Ingat VI dan VP itu sama, bisa dicoret ya. Kemudian R in-nya naik ke atas. Nih, naik ke atas. Jadinya sama dengan, ini min-nya tetap ada. Jadi min R in per R in tambah RSIG. Jadi R in per R in tambah RSIG dikali dengan GM. Kemudian dikali dengan resistor paralel dari RC, RL, dan RO. Seperti itu. Nah, nanti didapatlah besarnya dari penguatan rangkaian secara keseluruhan.